teman semua, pada podcast kali ini kami akan membahas terkait bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebuah panggilan hati untuk meneguhkan kembali jati diri kita sebagai abdi negara yang tidak hanya bekerja, tetapi juga berkontribusi untuk kemajuan Indonesia. Sebagai aparatur sipil negara atau ASN, khususnya ASN Kementerian Kehutanan, kita tidak hanya dituntut untuk profesional dalam tugas, namun juga harus memiliki semangat cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta tekad untuk rela berkorban demi kepentingan masyarakat. Di sini, saya Elsa Fadila Aryani, perencana ahli pertama, Sedijen Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, akan memandu jalannya podcast ini. Hari ini saya memiliki 4 narasumber hebat dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, mungkin para narasumber bisa memperkenalkan dirinya masing-masing, dimulai dari Mas Raka, dipersilahkan. Halo, perkenalkan semuanya. Nama saya Raka Santika Fadilah. Saya perencana ahli pertama di Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial. Kemudian bisa dilanjutkan oleh Mbak Likwita. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Likwita Daniela Silangi. Saya penata keprotokolan dari Biro HKLN, Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan. Terima kasih. Kemudian dilanjutkan oleh Mbak Adel. Baik, salam kenal semuanya. Saya Adelia, penata komputer ahli pertama dari Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial. Oke, yang terakhir bisa dilanjutkan oleh Mbak Hasti, silahkan. Halo semuanya, perkenalkan saya Sri Hasti Rengganing Kumala. Saya seorang analis SDM aparatur di Balai Perhutanan Sosial Yogyakarta. Oke, baik. Terima kasih atas perkenalannya. Berbicara tentang bangga berbangsa dan bernegara, semua bermula dari rasa cinta tanah air. Nah, pertanyaan pertama, menurut Mas Raka nih, apa makna cinta tanah air di era modern saat ini? Oke, makasih Mbak Elsa. Kalau bagi saya begitu di era modern saat ini, makna cinta tanah air bukan lagi cuma sekedar rasa bangga ya terhadap bendera merah putih ataupun kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan lantang. Tetapi lebih dari itu, cinta tanah air saya maknai sebagai kesadaran diri kita untuk tetap menjaga identitas bangsa di tengah derasnya arus globalisasi yang terus berlanjut saat ini. Nah, sekarang kita ketahui bahwa batas antar negara itu sudah mulai hilang. Kemajuan teknologi dan informasi membuat budaya asing begitu mudah masuk dan mempengaruhi cara berpikir dan gaya hidup kita di masyarakat. Nah, disinilah yang menjadi ujian sesungguhnya bagi kita. Bagaimana cara kita untuk terus terbuka terhadap kemajuan dunia, namun tidak kehilangan akar budaya dan nilai-nilai luhur yang menjadi jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Baik, terima kasih Mas Raka. Menanggapi ya terkait tantangan-tantangan di arus globalisasi yang telah disebutkan Mas Raka di atas tadi, sebagai ASN muda nih, kalau menurut Mbak Likwita sendiri, bagaimana sih bentuk konkret cinta tanah air yang bisa dilakukan oleh ASN, khususnya para generasi muda seperti kita ini? Baik. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Elsa. Sebenarnya saya juga setuju apa yang dibilang sama masyarakat tadi bahwa cinta tanah air itu sebenarnya bukan hanya soal rasa saja, tapi juga tentang bagaimana tindakan nyata kita yang mencerminkan kepedulian dan juga tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Nah, sebagai seorang ASN, cinta tanah air itu bisa diwujudkan melalui dedikasi, integritas kita dalam bekerja. Misalnya, kita menjalankan tugas dengan jujur, terus juga melayani masyarakat dengan sepenuh hati, dan memastikan kebijakan publik yang sudah kita susun itu benar-benar bisa membawa manfaat bagi banyak masyarakat. Nah, selain itu, kita sebagai ASN juga dituntut untuk terus berinovasi dengan memberikan pelayanan publik yang efisien, transparan, sebagai bentuk nyata pengabdian kita sebagai ASN kepada negara. Nah, selain itu, sebagai generasi muda, ini juga mempunyai peran yang penting banget dari peran kita sebagai mewujudkan rasa cinta tanah air tersebut. Misalnya anak-anak muda ini sekarang bisa dengan bangga menggunakan produk-produk dari dalam negeri atau produk lokal dan juga bisa menjaga keberagaman yang ada di lingkungan sekitarnya. Terus bisa juga menggunakan media sosial ini sebagai sarana visual untuk menyebarkan rasa bangga kita
akan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi sebenarnya baik ASN maupun generasi muda, keduanya mempunyai peran yang penting dalam mengedepankan rasa cinta tanah air. Sebagai ASN, kita bisa menjaga dan memperkuat sistem pemerintahan yang good governance. Nah, sedangkan sebagai generasi muda, kita bisa menjadi motor penggerak bagi perubahan dalam menciptakan ide-ide baru yang inovatif dan kreatif. Nah, sehingga pada akhirnya cinta tanah air itu bukan hanya sekedar tentang bagaimana kita berbicara soal bangsa Indonesia saja, tapi juga bagaimana kita menjalani langkah-langkah kecil baik dalam profesi maupun sikap kita dalam sehari-hari yang memberi arti bagi kemajuan bangsa Indonesia. Sekian, Mbak Elsa. Wah, semakin menarik ya ternyata diskusi kita kali ini. Seperti yang telah dijelaskan oleh Mbak Likwita tadi, salah satu cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air itu bisa ditunjukkan melalui hal-hal sederhana seperti bangga menggunakan produk lokal atau produk dalam negeri. Nah, kalau menurut Mbak Adil nih, apakah cinta tanah air itu hanya cukup ditunjukkan dengan hal-hal tersebut atau perlu dibuktikan dengan tindakan nyata lainnya? Silakan Mbak Adil. Baik, benar sekali ya Mbak Elsa, karena cinta tanah air itu tidak cukup kalau kita hanya buktikan terhadap kita bangga terhadap budaya kita sendiri saja, karena cinta tanah air itu harus dibuktikan lewat tindakan yang nyata, karena tanpa tindakan rasa bangga terhadap bangsa kita sendiri itu hanya simbolis saja, karena jika kita kaitkan dengan tema kita yaitu visualisasi bangsa, yang mana dalam visualisasi bangsa sendiri itu bukan hanya terkait dengan simbol-simbol negara seperti bendera, lambang Garuda maupun batik yang kita pakai sehari-hari, tetapi juga terlihat atau tercermin dari perilaku masyarakatnya itu sendiri. Misalnya, eh, kita ikut melestarikan budaya lokal, mendukung produk dalam negeri, dan juga ikut menjaga lingkungan sehari-hari. Jadi, intinya, cinta tanah air itu harus terlihat dalam keseharian kita sehari-hari dari kegiatan kecil kita, bukan hanya dirasakan saja. Contohnya, jika kita ambil contoh dalam lingkup kerja keseharian kita, yaitu di lingkup kehutanan, kita itu dapat memperkenalkan produk lokal dan produk hasil hutan kita ke pasar internasional dan internasional, yang mana dalam wujud cinta tanah airnya itu kita dapat lakukan dengan membantu mempasarkan produk-produk seperti kopi, rotan, ataupun hasil non-hutan kayu lainnya yang dapat kita bantu untuk kita kembangkan dan juga kita tunjukkan kepada dunia luar apa sih produk kita itu. Dan juga selain itu, sebagai generasi muda, kita itu dapat mengembangkan rasa cinta tanah air kita itu melalui aksi nyata dengan memanfaatkan teknologi dan digitalisasi saat ini, yang mana saat ini kita itu dekat dengan era teknologi modern, yang mana di kesempatan ini kita dapat membantu tumbuh kembang para kelompok usaha maupun petani hutan untuk dapat mengembangkan produk-produk hasil tanaman masyarakat kita sendiri, yang mana dari asli hutan Indonesia, yang akan sangat membantu untuk mempasarkan dan juga membentuk visualisasi bangsa kita. Jadi pada intinya rasa bangga saja tidak cukup, namun tindakan nyata yang konsisten adalah cara kita menampilkan wajah Indonesia yang utuh dan juga cara terbaik kita untuk menunjukkan sikap serta cinta tanah air kita terhadap rasa bangga terhadap visualisasi bangsa kita sendiri. Mungkin seperti itu, Mbak Elsa. Ya, baik. Terima kasih Mbak Adel atas jawabannya. Sangat inspiratif ya Mbak Adel. Mungkin poin penting yang bisa kita ambil sebagai ASN Kementerian Kehutanan itu salah satu langkahnya kita dapat mendukung produk-produk hasil hutan, mendukung kelompok tani binaan Kementerian Kehutanan yang telah menghasilkan berbagai komoditas seperti kopi dan rotan. Nah, menyambung dengan pertanyaan di awal tadi, di era modern saat ini, individualisme dan digitalisasi itu semakin mendominasi di kehidupan sehari-hari. Nah, hal tersebut itu menyebabkan banyak orang cenderung fokus pada diri mereka sendiri. Nah, menurut Mbak Asti nih, apakah tantangan terbesar dalam menumbuhkan sikap rela berkorban di tengah era individualisme dan digitalisasi saat ini? Baik, terima kasih Mbak Elsa untuk pertanyaannya. Menurut saya sendiri, tantangan yang paling besar di zaman sekarang ini tuh sebenarnya datang dari pola pikir kita sendiri ya.
Apalagi saat ini generasi muda ini didominasi oleh Gen Z, di mana mereka ini banyak berpikir mengenai individualistis dan cenderung fokus pada dirinya sendiri. Dikarenakan sekarang ini semuanya ini mereka ini maunya serba cepat, serba digital dan serba personal. Tapi kadang tanpa kita sadari, kita ini jadi kehilangan rasa kebersamaan dan empati yang dulu kuat banget di budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Padahal semangat rela berkorban itu tumbuh dari rasa empati dan kepedulian terhadap sesama. Jika kebersamaan saja memudar, maka rasa rela berkorban pun akan juga ikut berkurang. Dulu semangat rela berkorban ini tumbuh dari rasa gotong royong, dari kebiasaan saling bantu, dan dari nilai kalau satu susah semuanya ikut bantu. Nah, sekarang walaupun kita bisa terhubung lewat media sosial, justru makin banyak orang yang merasa sendirian atau cuek sama lingkungan sekitarnya. Kita bisa tahu kabar orang di penjuru dunia, namun kadang kita ini malah nggak tahu kabar tentang tetangga sebelah rumah kita sendiri. Tapi di sisi lain, teknologi ini juga bisa menjadi alat untuk menumbuhkan semangat rela berkorban kita kalau kita bisa menggunakannya dengan bijak. Misalnya seperti mengikuti galang dana online, kampanye sosial, atau gerakan digital yang membantu orang lain tanpa pamrih. Jadi, menurut aku, kuncinya ini adalah keseimbangan, di mana kita tetap bisa hidup di dunia digital, namun jangan pernah melupakan nilai-nilai kemanusiaan yang membuat kita menjadi bangsa yang kuat, memiliki empati yang tinggi, serta gotong royong, di mana semangat telah berkorban ini untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, walaupun dunia terus berubah, bagaimanapun kita hidup, berperilaku dan berkarya dengan semangat yang membuat Indonesia ini terus maju, tanpa kehilangan rasa cinta tanah air dan rela berkorban bagi bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Mungkin begitu, Mbak Elsa. Ya, wah, tidak terasa ya obrolan kali ini sudah sampai di akhir. Seru sekali hari ini kita membahas banyak hal, mulai dari makna cinta tanah air di era modern, bentuk cinta tanah air sebagai ASN dan generasi muda, sikap bangga terhadap budaya sendiri, dan bagaimana sikap kita sebagai ASN dan generasi muda menghadapi tantangan digitalisasi. Nah, terima kasih untuk para narasumber yang hebat-hebat dan sangat inspiratif pada hari ini. Izinkan saya untuk berpantun sebelum menutup podcast kita hari ini. Jalan-jalan ke Pulau Bali, Cakep. indah pantainya memikat hati. Cakep. Bangga berbangsa setiap hari, bukti cinta untuk negeri ini. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan podcast ini. Semoga dapat memberikan inspirasi untuk kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Yeay. Jumpa.